Baik, kita akan mulai dengan divided attention. Sebelum kita membahas tentang divided attention, kita akan membahas tentang cognitive resource, cognitive load, and task irrelevant stimuli. Nah, yang pertama adalah cognitive resource. Apa sih cognitive resource? Ini adalah ide yang mengacu pada bagaimana seseorang ini memiliki kapabilitas kognitif untuk digunakan mengerjakan berbagai macam hal sekaligus. Sedangkan cognitive load itu adalah seberapa banyak cognitive resource yang digunakan oleh seorang individu untuk mengerjakan tugas kognitif tertentu. Nah, ada tugas-tugas yang membutuhkan cognitive load yang rendah. Contohnya, seperti kalau kita makan, jalan, di tempat yang sudah biasa kita lalui, itu kita menggunakan yang namanya low cognitive load. Tapi ada juga tugas-tugas yang membutuhkan high cognitive load. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kalian belajar hal-hal yang baru atau kalian misalnya kuliah yang memang menurut kalian kompleks. Nah, itu rekan-rekan akan menggunakan yang namanya high cognitive loads. Nah, di sini uh, Nili Levy itu mempropose ada seberapa banyak sih sebenarnya cognitive load yang digunakan seorang untuk mengerjakan tugas utama. Nah, di sini dia membandingkan antara task irrelevant stimuli dengan yang stimuli yang relevan. Ketika ini relevan dan dan sudah biasa dilakukan, maka ini akan lebih rendah. Sebaliknya kalau misalnya ini tidak relevan dan baru, ini menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kita memiliki sejumlah hambatan ketika menerima stimulus dari lingkungan kita? Bisakah kita membagi atensi kita? Jawabannya bisa, dengan yang namanya automatic processing. Automatic processing ini bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan latihan berulang kali atau latihan itu bisa membuat kita untuk membagi atensi pada tugas yang kita lakukan berbarengan. Karakteristik dari automatic processing adalah yang pertama, ini tanpa perlu kita melakukan, ini sudah secara otomatis itu dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua itu adalah ini nggak terlalu banyak menggunakan cognitive resource gitu ya. Jadi dua hal ini menyebabkan ketika kita bisa melakukan beberapa hal sekaligus tanpa kita tadi dengan karakteristik tanpa intention dan menggunakan sedikit cognitive resource. Nah, makanya ketika kita bisa melakukan latihan misalnya dalam pekerjaan, kita melakukan dua tugas dan ini sudah terbiasa, misalnya ada yang satu lagi harus melipat, satu lagi harus melihat petunjuk, itu kalau sudah sering dilakukan, ini lebih mudah. Yang kedua, ada yang disebut dengan control processing. Kalau tadi tanpa intensi, kalau yang ini kita lakukan untuk pekerjaan yang terutama yang lebih sulit atau lebih rumit, sehingga membutuhkan controlling dari kita untuk bisa menggunakan atau bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Terdapat, kalau kita lihat nih di sini, bedanya apa sih otomatik dan kontrol? Nah, yang pertama, otomatik ini tanpa intensi, sedangkan kontrol dengan intensi. Jadi kita memang ingin melakukan dua hal tersebut, dua atau tiga hal sekaligus. Yang kedua, ini tidak memerlukan introspeksi, sedangkan kalau yang kedua, ini butuh kesadaran yang penuh untuk bisa memahami proses yang terjadi. Yang ketiga, kalau otomatis di sini hanya sedikit saja resource kognitif yang dibutuhkan, sedangkan kalau yang kontrol itu relatif lebih banyak seperti itu. Sedangkan kalau yang otomatik ini lebih cepat, sedangkan kalau yang kontrol ini lebih lambat. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita memegang handphone atau melakukan phone call untuk rapat gitu ya, ketika kita sedang menyetir mobil? Bolehkah? Nah, silahkan pertimbangkan jawabannya dengan
divided attention, cognitive load, dan cognitive resource. Oke, sampai jumpa lagi.